Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah kejadian yang terjadi di daerah Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ini ada seorang remaja berusia 16 tahun yang bernama Junaidi melakukan perbuatan yang sangat menyedihkan dan juga mengerikan sekali. Dia ini tega menghabisi tetangganya sendiri. Ini satu keluarga, ada ayah dan ibu, kemudian ketiga anaknya. Korbannya ada 5 orang. Pertama adalah ayah, ini adalah 34 tahun, Sri Winarsi 33 tahun, Jenita Sari 14 tahun, Vivi 10 tahun, dan Zafi 2,5 tahun. Bahkan untuk putri tertuanya ini pada saat setelah selesai dihabisi, Junaidi ini pun dalam tanda kutip sudah tidak bernafas lagi. Putri tertua dalam keluarga ini lantas dibegitukan, dinikmati. Ini nggak masuk akal banget apa yang terjadi sama seorang remaja yang nggak ngerti apa yang harus dikatakan. Karena apa? Aku agak sedikit kesel, sangat kesel dengan hukum atau undang-undang karena pasal yang dikenakan ya sudah pasti adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Tetapi dengan undang-undang perlindungan anak, usia dia masih 16 tahun. Setahu aku, undang-undang perlindungan anak itu mengatur bahwa apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak boleh hukumannya lebih dari 10 tahun. Harus ada revisi dan perbaikan. Oke, kita bahas terlebih dulu adalah peristiwanya dan juga kronologinya di sini. Menurut keterangan Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Supriyanto, pada saat kejadian ini, lokasi kejadiannya adalah sama, dekat dengan si pelaku, lebih tepatnya adalah di Jalan Sekunder 8, Desa Babulut Lalut. Ini hari Selasa kemarin, 6 Februari 2024, sekitar pukul 2 dini hari. Awalnya, menurut Kapolres Penajam ini bahwa si Junaidi ini lagi minum minuman keras bersama teman-temannya. Sekitar setengah 12 malam, teman-temannya itu mengantarkan Junaidi pulang. Dan setengah 12 malam itu, dia mengaku dan hasil analisa dari penyidik bahwa dia ini langsung mengambil parang dan kemudian menuju ke rumah kelima korban tersebut. Sebelum Junaidi masuk ke rumah korban tersebut, dia ini mematikan saklar listrik dan pada saat itu dia menunggu sang kepala keluarga Waluyo untuk keluar dan kemudian dia masuk. Pada saat Waluyo ini keluar dari rumahnya untuk benerin listriknya, kenapa kok mati, dia sudah masuk menyelinap ke dalam dan pada saat itu dia menunggu Waluyo datang kemudian langsung menghantamkan senjata yang sudah dibawa tersebut. Setelah itu pun dia langsung ketahuan sama sang istri Sri Winarsi 33 tahun. Begitupun juga sama dilakukan hal yang sama. Yang paling banyak luka adalah di bagian kepala. Aku sudah melihat luka-luka yang sudah banyak beredar. Ini nggak bisa aku tampilkan di sini. Mungkin bisa aku tampilkan nanti di Instastoryku, di Instagramku, Anjasa Sumara. Kalian follow aja di sana. Setelah Waluyo dan Sri Winarsi itu sudah tidak bernafas, terjadi keributan, kemudian terdengarlah sama ketiga buah hati mereka. Ada Jenita Sari yang usia 14 tahun mengetahui dan berusaha menolong. Lantas juga sama, dia mendapatkan perlakuan yang sama, menyusul untuk kedua adiknya, Vivi dan juga Zafi. Yang paling ngebuat kita nggak habis pikir, setelah dia selesai melakukan aksinya tersebut, dia nggak berhenti begitu aja. Junaidi nggak langsung pergi, tetapi dia ke kamarnya Jenita Sari, karena memang kondisinya sudah tidak bernafas dan berada di kamar tersebut, lantas dia melakukannya, melampiaskan segala macam keinginannya yang berhubungan dengan seperti itu. Makanya nggak heran, di bagian sensitifnya itu ditemukan ya cairan yang merupakan milik dari Junaidi. Ini menjadi salah satu alat bukti yang kuat. Setelah selesai melakukan hasratnya tersebut, dia lantas keluar rumah dan membawa sejumlah uang, yaitu adalah sekitar 300 ribuan rupiah plus juga handphone dari milik korban. Lantas keterangan dari Kapolres Penajam Pasar Utara AKBP Supriyanto mengatakan bahwa motifnya itu bukan masalah asmara begitu. Ini adalah motifnya mau mencuri tapi ketahuan sama korban. Ini pun juga dikuatkan dalam wawancara TV One, pamannya diwawancara di sini. Dia mengatakan bahwa sekitar jam 2 dini hari tersebut dia mendengar ada peristiwa itu terjadi, makanya dia langsung datang ke TKP dan dikatakan bahwa saya kenal kok sama pelaku Junaidi. Kalau dikatakan bahwa Junaidi ini punya hubungan asmara dengan Jenita Sari,
katanya itu tidak benar karena selama ini kalau Janita Sari punya hubungan asmara biasanya akan selalu cerita. Tetapi kalau dikatakan motifnya adalah karena mau mencuri kemudian ketahuan, kok bagi aku agak unik. Apalagi juga dikatakan dari Kapolres ini bilang dia berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi bagaimana mungkin orang yang berada di bawah pengaruh alkohol bisa merencanakan? Maksudnya gimana? Setengah 12 malam dia sudah dihantarkan sama teman-temannya. Memang betul ada alkohol di sana. Tetapi kan tidak semua orang itu yang sudah terbiasa mengkonsumsi minuman seperti ini, kalau cuma minum segelas dua gelas bagi mereka tuh biasa aja, sama kayak minum kopi begitu. Setengah 12 malam sampai kejadian di jam 2 dini hari itu ada beberapa jam. Kalau emang dia beneran teler, biasanya tuh langsung spontanitas. Dateng bak big book, misalnya ada dugaan bahwa hubungannya dia katanya dulu dengan Janita Sari itu tidak direstui oleh keluarganya, makanya putus dan sebagainya. Walaupun ini dibantah sama paman dan juga keterangan dari penyidik. Itu kan biasanya tidak ada jeda yang begitu lama, tapi dia tahu banget dia mematikan saklar listriknya, kemudian menunggu di luar, kemudian masuk, kemudian melakukan aksinya. Menurut aku, tindakan seperti itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau seseorang itu tidak dalam kondisi sadar. Kalau dikatakan memang ada aroma alkohol di mulutnya, ya persentasenya berapa? Kan setiap orang tuh punya ambang batas berbeda-beda. Mungkin buat kalian yang tidak pernah minum alkohol, mungkin cuma 1 gelas bisa langsung mabok. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, aku lihat karakternya dari remaja ini pun kebiasaan sudah minum alkohol gitu. Banyak keterangan warga, ada foto-foto yang beredar bahwa Junaidi ini sudah terbiasa kumpul-kumpul dengan temannya, kemudian mengkonsumsi alkohol seperti itu. Nah, kemudian lagi dikatakan juga dari penyidik bahwa luka yang paling banyak itu adalah luka di bagian kepala. Semuanya rata-rata seperti itu. Tapi apa yang ngebuat dia melakukan seperti itu? Dugaan sangat kuat ini adalah karena sakit hati sih teman-teman. Kalau dibilang ini hanyalah karena mau mengambil barang-barangnya, karena ada pencurian handphone dan juga uang 300 ribuan, I don't think so. Karena kalau kita lihat secara fisik ya, superficial, tanpa bermaksud merendahkan, tipikal rumah yang ada di lokasi ini pun juga rumah yang biasa aja gitu, bukan rumah yang mewah, rumah yang cenderung sangat sederhana. Dan dia juga merupakan tetangganya persis, dia tinggal di sebelah rumah TKP. Kalau tujuannya hanya untuk mencuri, dia bisalah mencari waktu kapan kosongnya, orang tuanya tidak ada, itu banyak caranya, karena gampanglah rumah seperti itu bisa dibobol dengan sangat gampang sekali. Tetapi menurut aku ini adalah karena puncak sakit hati dan dia minum-minum, kemudian dia ngerasa berani. Ada kebohongan juga yang dilakukan oleh Junaidi. Keterangan dari AKBP Supriyanto bilang begini, awalnya Junaidi itu ngaku bahwa di malam kejadian itu dia ngelihat ada 5-10 orang yang berada di TKP. Aku nggak tahu 5-10 orang ini apakah itu bagian dari Junaidi ataukah Junaidi itu katanya berusaha menyelamatkan. Karena apa? Junaidi ini ngaku di hadapan penyidik bahwa tangannya itu ada yang luka, teman-teman. Kata dia tangannya luka ini karena dia melawan ada 5 atau 10 orang tersebut. Tapi ternyata setelah dilakukan penyidikan, yang disampaikan oleh Junaidi itu tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang berada di lokasi TKP. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Misalnya jejak-jejak sidik jari atau bekas acak-acakan tipikal kalau lagi terjadi kegaduhan, itu tidak seperti yang dikatakan oleh Junaidi. Kalau memang betulan ada 5-10 orang, itu rumah pasti bakal acak-acakan semuanya. Tapi ini terlihat sangat rapi sekali. Lokasi-lokasi dari korban ditemukannya itu tidak terjadi kayak perlawanan yang luar biasa. Artinya yang dikatakan oleh Junaidi adalah penuh kebohongan. Dan ternyata betul, setelah dicek dengan alat yang dipakai dia malam hari itu, yang katanya tangannya dia tuh luka karena dia melawan rombongan 5-10 orang tersebut, ternyata itu adalah dilukai oleh dirinya sendiri. Ya, ini kan dia sangat manipulatif sekali. Yang anehnya juga, dia memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut dengan seseorang yang sudah tidak bernafas. Nah, dugaan sangat kuat, apakah dia ini sudah lama naksir dengan korban Janita Sari, ini usianya 14 tahun. Karena memang ditemukan ada cairan tersebut di sana. Dan dia pun mengakui juga,
Bahkan Jenita ini lukanya itu menganga di bagian atas juga, tapi dia masih punya kemauan untuk melakukannya. Ini benar-benar sudah nggak masuk akal, dan menurut aku ini udah bibit-bibit orang yang memiliki kayak psikopat banget ya. Sudah nggak punya lagi empati dan juga rasa kemanusiaan. Yang paling menyedihkan lagi, dikatakan bahwa usia dia yang masih 16 tahun, walaupun dia dikatakan akan terkena pasal 340, pembunuhan berencana, di mana hukumannya adalah hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara, tetapi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ ada statement yang dikatakan bahwa pelaku tindak pidana yang masih usia yang di bawah umur, kayak 16 tahun, 17 tahun, itu mereka tidak boleh mendapatkan hukuman di atas 10 tahun. Ini bagaimana teman-teman? Menurut aku, usia dia yang sudah 16 tahun, dia sudah melakukan seperti itu dengan tipikal profiling, dilihat dari sosial medianya, foto-foto teman-temannya, kebiasaannya, perilakunya. Aku rasa dia nggak layak untuk mendapatkan perlindungan ini. Ya, misalnya perlindungan anak tuh mungkin kalau anak tersebut melakukan sesuatu hal untuk mempertahankan hidupnya, untuk dipaksa sama orang dewasa, kita bisa memahami. Tetapi kalau ini dia adalah dugaannya pelaku tunggal yang merencanakan, mengeksekusi, kemudian melakukan tindakan yang sangat menyedihkan tersebut, menurut aku nggak fair kalau dia mendapatkan hukuman nggak sampai 10 tahun penjara. Aku tahu bahwa hukum itu bukanlah alat balas dendam, tetapi kan juga lambang hukum kan apa itu, matanya ditutup kan ya. Jadi siapapun pelakunya, kalau perilakunya sudah sebegitu menyedihkannya, harusnya tanpa pandang bulu. Kita coba lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi jujur, kalau dikatakan motifnya bahwa menurut AKBP Supriyanto ini adalah murni karena dia mau mencuri, tapi karena ketahuan, I don't think so. Menurut aku ini adalah motif, adalah kayak akumulasi sakit hati yang sudah sangat mendalam. Tipikal profiling dari keluarga korban ini bukanlah rumah yang kaya raya, tapi biasa-biasa banget gitu. Jadi nggak mungkin kalau orang ini mau melakukan pencurian tapi ketahuan. Aku yakin ada banyak cara agar dia bisa melaksanakan aksinya, tetapi ini lebih ke masalah sakit hati yang mendalam. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.